Kemudian, nah, lalu tahapan pengembangan bahan ajar itu seperti apa? Yang pertama, analisis kebutuhannya apa. Yang kedua, rencanakan bahan ajar. Dirumuskan tujuannya, strateginya, kemudian susunlah struktur atau rangkaian bahan ajarnya. Dari apa, mau membahas apa, menuju apa, sampai ke pokok intinya, sampai ke penutupnya. Itu harus terstruktur. Kemudian lanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar sendiri. Pilih dan olah materi pembelajaran. Gunakan media dan teknologi dalam bahan ajar. Buat aktivitas pembelajaran yang menarik. Yang keempat, validasi dan revisi. Mengumpulkan umpan balik, melakukan refleksi, menilai efektivitas bahan ajar, dan melakukan revisi serta perbaikan. Ini kuncinya Bapak dan Ibu, nanti bisa slide-nya bisa digunakan untuk dipelajari kembali. Lanjut, saya akan tunjukkan nih Bapak dan Ibu, eh, setelah kita tahu nih tahapan pengembangan semua, lalu apa saja tool-nya, bahan apa saja yang kita bisa pakai untuk mengembangkan mengembangkan bahan ajar, tentunya kita membutuhkan suatu alat Bapak dan Ibu. Yang pertama nih Bapak dan Ibu, kita perlu website yang memudahkan cara kerja guru. Kita bisa ke website guru.kemdikbud.go.id, yaitu Merdeka Mengajar. Di situ Bapak Ibu bisa mencari bahan ajar modul yang sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Lalu bagaimana jika tidak sesuai? Itu tugas Bapak dan Ibu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan karakter sekolah Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya juga ada contoh aplikasi untuk bahan belajar. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan aplikasi-aplikasi ini seperti Quizzes, kemudian Google Slide, Canva, YouTube, kemudian Google Doc. Yang terakhir ini ada Assembler, ini 3D Bapak dan Ibu kalau Assembler ini. Nah, saya akan perlihatkan screenshot saya bagian-bagian mana sih barangkali Bapak dan Ibu membutuhkan itu alamat-alamatnya semuanya sudah ada di sini Bapak dan Ibu. Nah, Quizzes kita bisa ke quizzes.com. Di situ Bapak Ibu bisa membuat materi-materi bahan ajar semacam ini. Kalau di sini tertulis slide, berarti macam-macam siklus air ini bentuknya adalah slide presentasi. Kita tinggal klik yang ini, lalu kita akan dibawa menuju ke aplikasi Quizzes. Kemudian kita ke Google Slide, Bapak dan Ibu. Saya juga membuat semua perangkat ajar kebanyakan di Google Slide. Selain di PPT tentunya ya, PowerPoint, saya juga membuatnya di Google Slide. Ini sangat memudahkan Bapak dan Ibu karena anak-anak bisa berinteraksi dengan link yang saya gunakan, saya share kepada mereka, mereka bisa ikut berkontribusi untuk mengisi slide-slide yang perlu diisi. Biasanya berupa pertanyaan dari materi yang sudah saya berikan. Ini ada IPS, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Bahkan saya membuat juga sertifikat muridnya di sini. Lanjut, saya juga menggunakan Canva, Bapak dan Ibu, untuk membuat modul ajar. Waktu itu PJJ, Bapak dan Ibu, saya membuat modul PJJ IPA untuk kelas 5. Jadi di sini isinya beberapa materi, Bapak dan Ibu. Bisa 3-4 materi, tapi satu pelajaran, misalkan IPA gitu. Lalu juga saya membuat slide presentasi yang ada suaranya juga. Misalkan ini sistem pencernaan, kemudian juga ada pembelajaran berbasis STEM, itu seperti apa. Nah, semuanya ini Bapak dan Ibu kita gunakan. Nah, ini saya ada menggunakan apa nih Bapak dan Ibu? Saya gunakan Canva yang video Bapak dan Ibu. Nah, ini suaranya nggak ada ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, saya juga menggunakan Canva. Nah, ini ada langkah kerjanya. Kalau ini yang berbasis prosedur Bapak dan Ibu tadi ada ya. Saya nggak usah pakai suara ya. Nah, ini seperti ini. Oke, kita bisa lanjutkan lagi dengan slide berikutnya. Nah, saya juga Bapak dan Ibu menggunakan YouTube untuk pembelajaran karena waktu itu pandemi, jadi memang beberapa sebelumnya saya buat di YouTube, kemudian diunggah di situ. Nah, sekarang setelah pembelajaran sudah kembali normal, saya justru menggunakan YouTube untuk mengunggah semua aktivitas belajar anak-anak siswa saya untuk dibagikan kepada teman-teman guru yang lain.
Di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kita menggunakan, aplikasi ini juga termasuk bahan ajar Bapak dan Ibu. Jika kita gunakan untuk mengajar kepada orang dewasa pun ini juga bahan ajar. Jadi kita perlu perluas wawasan dan pandangan kita tentang konsep bahan ajar itu sendiri. Yang berikutnya adalah, oh ini juga video Bapak dan Ibu yang ada di YouTube. Tidak ada, iya. Selamat datang semuanya dalam video pembelajaran IPA bersama saya, Anis Listiawati. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Pada jenjang SD, kita akan mempelajari 9 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makanan, peka terakhir bernafas dengan Nah, insang. seperti ini. Lalu, bagaimanakah tumbuhan bernafas? Tumbuhan bernafas melalui mulut daun atau disebut stomata. Bernafas merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ciri yang kedua, bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan. Saya hentikan dulu ya Bapak Ibu. Seperti itu contohnya Bapak dan Ibu, ini video pembelajaran, bisa digunakan untuk siswa. Pada saat kita sedang tidak ada di kelas, kita bisa unggah di sini, kita bisa taruh di classroom atau di LMS yang kita pakai. Seperti ini Bapak dan Ibu, contohnya saya percepat saja. Lalu berikutnya, nah, saya juga menggunakan Google Doc, Bapak dan Ibu. Ini seperti Word, jadi sebenarnya cuma mudah sekali. Saya cuma tulis di sini, kemudian saya bagikan kepada anak-anak. Tapi di sini bisa juga menggunakan interaksinya, karena kita bisa lakukan, anak-anak bisa menuliskan juga di dokumen ini. Jadi kita bisa berinteraksi dengan siswa, walaupun dalam satu kelas, karena saya kadang-kadang juga tidak ada di kelas, jadi saya mengajar dari jarak jauh juga, Bapak dan Ibu, murid-murid di kelas, dan saya belajar di luar kelas dengan mereka bisa menggunakan Google Doc. Yang berikutnya saya juga, senang menggunakan satu bahan ajar yang saya buat di aplikasi yang namanya Assembler Word ya. Nah, Assembler ini berbasis 3D Bapak dan Ibu, jadi ini 3 dimensi. Kita kalau klik di sini maka dia bisa bergerak seperti 3 dimensi, bisa kita putar-putar. Nah, Assembler ini sangat disukai oleh anak-anak dan bahkan mereka sudah bisa membuatnya sendiri, materi pelajarannya walaupun masih sangat sederhana, tapi itu sudah membuat mereka lebih jauh lebih memaknai teknologi itu dengan wise, dengan baik ya, dan lebih bijaksana. Ini bisa nanti itu linknya semuanya sudah taruh di sini, tinggal klik Bapak Ibu bisa bereksplorasi. Lalu yang tidak kalah ini yang sedang mem-booming ya Bapak dan Ibu, kita menggunakan, magicpen.com. Magicpen ini adalah, suatu alat yang memudahkan guru untuk membuat bahan ajar, hanya tinggal menuliskan judulnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti mungkin saya bisa klik di sini ya, saya akan contohkan. Itu mudah sekali Bapak dan Ibu, sudah ada tujuan pembelajarannya, juga sudah ada, langkah-langkahnya. Cuman Bapak dan Ibu perlu sekali lagi kita tidak bisa menelan mentah-mentah informasi atau, yang sudah dibuatkan oleh AI. Karena AI ini dia kan hanya membuat garis besar dan memang itu step-stepnya. Kita perlu juga mengembangkan lagi bagaimana itu dikelola, bagaimana langkahnya yang lebih konkret di kelas kita. Itu kan kalau di AI secara umum. Nah, kalau kita buat itu sudah lebih spesifik untuk kelas kita dan bisa digunakan di kelas kita. Nah, Bapak dan Ibu, selain dari materi bahan ajar, tentunya kita tadi harus dilengkapi dengan lembar kerja. Nah, beberapa hal lembar kerja yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu seperti ini ya Bapak dan Ibu ada live worksheet, word wall, bamboozle, atau puzzle maker. Semuanya ini menarik perhatian mereka Bapak dan Ibu. Bisa kita gunakan secara offline atau secara online. Kalau secara offline tentunya kita download secara PDF. Tapi kalau secara online mereka bisa bermain dengan menggunakan gawai atau laptopnya, seperti itu. Nah, kalau yang ini Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh dalam folder LK saya yang saya ambil itu semuanya dari Canva. Mudah sekali Bapak dan Ibu, hanya tinggal mencari template dari, worksheet yang ada di Canva, lalu kita cari kesesuaiannya, kita bisa edit sedikit,
Setelah itu kita download. Nah, ini saya gunakan untuk anak dari kelas 1, 2, 3 sesuai kebutuhan mereka. Biasanya juga kita bagikan kepada guru-guru mana yang cocok untuk dipakai, silahkan. Jika mana yang perlu dibuat atau diperbaiki, silahkan juga. Tapi kalau mau cepat, Bapak dan Ibu tidak perlu buat, kita bisa mencarinya. Banyak sekali. Lanjut juga ini ada Bamboozle. Bamboozle ini games Bapak dan Ibu, kita juga ini hampir sama dengan kayak Quizizz, kayak Kahoot gitu, tapi lebih berbeda sedikit. Bapak dan Ibu bisa cari banyak sekali games-game yang sesuai untuk anak-anak dan ini biasanya digunakan untuk ice breaking juga bisa. Nah, pembelajaran itu tetap juga harus diselingi dengan kegiatan yang menghibur Bapak dan Ibu supaya tidak bosan dengan materi yang diberikan. Lalu what wall Bapak dan Ibu juga sudah tahu, saya paling suka dengan MIS, artinya mencari jalan. Ini bisa offline dengan PDF, tapi lebih menarik jika digunakan dengan secara online. Nah, ini juga kembali lagi ke worksheet atau lembar kerja siswa. Satu lembar saja Bapak dan Ibu, kita bisa pakai, ini contoh-contoh bervariasi ya untuk kelas-kelas. Kemudian saya buat ini ekosistem. Nah ini, untuk kelas 1 bisa juga. Nah ini kan lebih menarik Bapak dan Ibu karena mereka ada aktivitas untuk mengerjakan, ada aktivitas untuk mewarnai, itu membuat mereka juga semakin asik dalam belajar. Kita tidak akan bisa membuat anak-anak senang kalau tidak masuk ke dunia mereka. Nah, ini untuk kelas 5 Bapak dan Ibu, saya pernah buat ini di, live worksheet. Nah, kalau di online-nya kita tinggal drag and drop, kita tarik, kita letakkan, nanti mereka akan, menjawab betul betul atau salah gitu. Kalau salah silang, kalau betul centang warna hijau. Ini saya print berupa PDF, karena akan saya tampilkan di slide ini. Yang ini juga Bapak dan Ibu, ini tinggal tarik, kalau di live worksheet tinggal tarik, tarik. Dari mana dapatnya? Kita bisa cari di mana aja tanpa kita perlu buat dari awal Bapak dan Ibu. Lanjut, nah kesimpulannya adalah yang pertama, bahan ajar itu harus bersifat konstruktivisme, mampu membangun keterampilan murid dari dasar sampai mahir. Lalu pelakunya adalah murid. Murid bukan hanya objek, tetapi murid adalah pelaku. Yang ketiga adalah bersifat dua arah, bisa digunakan oleh siswa dan guru. Oke, demikian mungkin paparan dari saya. Ada satu kata terakhir yaitu pengembangan bahan ajar untuk kurikulum merdeka membutuhkan kreativitas dan inovasi dari guru. Guru perlu memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh kurikulum merdeka untuk menciptakan bahan ajar yang menarik, relevan, dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran. Demikian, terima kasih paparan dari saya.